Kalau kamu merasa punya kecerdasan lebih, saya menyarankanmu untuk enggak usah ngafalin nama-nama pemain bola. Apalagi pelajarin lagu-lagu Korea. Udahlah. Yuk teman-teman sekalian, kamu punya kecerdasan, pakai buat pelajarin, hafalkan ayat-ayat Al-Quran, hafalkan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa menjadi perempuan-perempuan yang pantas mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Dan teman-teman sekalian, kalau kamu merasa udah telat nih ustazah, kebanyakan terisi sama harga bawang, harga beras, ya udah kalau gitu, kalau kamu lihat anak kamu punya kecerdasan, kamu lihat cucu kamu punya kecerdasan, minta mereka untuk belajar ilmu agama Allah. Minta mereka buat belajar Al-Quran. Minta mereka buat menghafal Al-Quran. Minta mereka biar jadi kayak Sayyidah Aisyah, ustadzah di masa kini, ustadz di masa kini, insyaallah menjadi orang-orang yang banyak menghafalkan hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari kisah kehidupan Sayyidah Aisyah adalah kedermawanan. Aisyah dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat dermawan. Dan tentu ini juga merupakan hasil didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap kali Nabi bersedekah, Nabi akan minta Aisyah untuk membagi-bagikannya. Sebuah cara yang luar biasa indahnya. Kamu Bu, punya anak, punya cucu, latih mereka buat bagi-bagi sedekah. Ajarkan mereka buat bagi-bagi sedekah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mendapatkan julukan Ummul Fuqara, ibu bagi orang-orang miskin, ibu bagi kaum fakir miskin. Sayyidah Aisyah bagi-baginya. Satu waktu Nabi Muhammad alaihi wasallam berkurban, menyembelih 1 ekor kambing. Satu hari Nabi Muhammad, mohon maaf, bukan berkurban, akan tapi menyembelih kambing. Begitu aja, bukan pada hari raya kurban. Nabi kemudian membagi-bagikan dagingnya tersebut, meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk membagi-bagikannya. Dibagikan kepada teman-temannya Khadijah, dibagikan kepada keluarga, anak-anak yatim, dibagikan terus begitu sampai terbagi semuanya. Yang tersisa hanya 1 potong daging. Sayyidah Aisyah ketika melihat semuanya sudah habis, yang tersisa hanya 1 potong daging itu saja, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Dhahabatil kul wa baqiya hadza." Wah, dagingnya udah habis semuanya, yang sisa hanya 1 potong daging ini aja. Nabi Muhammad tersenyum kepadanya kemudian berkata, "Kamu terbalik wahai Aisyah, baqiyatil kul wa dhahabat hadza." Wahai Aisyah, wa dhahaba hadza. Kamu terbalik, semuanya ada pahalanya, ada berkahnya, ada nilainya di sisi Allah, sebagai sesuatu yang akan kamu ambil hasilnya di akhirat. Semuanya ada, yang habis hanya yang 1 potong ini saja wahai Aisyah. Semua yang kamu sedekahkan di jalan Allah akan ada hasilnya, akan kamu ambil hasilnya. Sedekahmu hanyalah seperti surat yang kamu masukkan ke pos. Kamu kirimkan sekarang, nanti kamu akan mendapatkan hasilnya. Dikembalikan ketika datang ke negeri akhirat. Bahkan dikembalikan ketika kamu masuk ke dalam alam kuburmu. Dari sana Sayyidah Aisyah faham bahwasanya yang kita keluarkan di jalan Allah semuanya akan kita ambil hasilnya. Sementara yang kita nikmati sebagai bagian dari dunia kita, inilah yang akan habis, bahkan yang tersisa hanyalah hisabnya.
Yang tersisa adalah pertanggungjawabannya. Dari mana ia berasal dan untuk apa kamu menikmatinya.